Ya. dari tadi lo ngomong ablasio retina, ini apaan gitu kan, nggak banyak orang tahu nih. Ya, betul. Baik, ablasio retina adalah Mata kuliah 2 SKS dimulai. mata kuliah 2 SKS dimulai. Baiklah, ablasio retina itu menurut bahasa awam dari dokter gue, itu adalah sobeknya retina, atau dia bilang retina gue copot dari mangkuknya untuk mata yang sebelah kanan. Sedangkan mata yang sebelah kiri, dia cuma bilang ada pendarahan. Nah, saat itu karena gue nggak ngerti, gue berpikir ya udahlah kalau copot tempelin aja balik gitu kan. Jadi ya udahlah, karena dokter yakin, gue yakin, dan gue juga ya gue pasrah, tapi gue ikhtiar melalui tangan dokter ya otomatis. Nah, jadi gue operasi. Waktu itu juga dari Tempo memberikan pendampingan untuk klaim asuransi dan sebagainya ya, untuk dari HRD namanya Rahman. Terus akhirnya ya udah, dia juga dengar dokter gue ngomong ini harus operasi, nggak ada lagi cara lain selain operasi. Ya udah, gue pun mentaati hal itu karena berikhtiar atau berpikir abis operasi retina gue nempel lagi dong gitu. Ternyata setelah dioperasi tanggal 25 Mei itu, gue terbangun, itu kan gue dioperasi jam 9 pagi tuh Mas Suryo. Nah, malamnya itu pas gue sadar dari anestesi, itu ya biasalah masih gelap kan, nggak bisa apa-apa. Terus besokannya, bahkan ketika diperiksa lagi, pandangan gue tuh aneh malahan jadinya, yaitu bergaris-garis kayak LCD handphone. Pas gue bangun itu, kok ya itu mata gue kayak LCD handphone, bukan kayak mata. Karena kita kayak berada di dalam ruangan gelap, terus melihat keluar, dan itu rona mata, rona penglihatan tuh warnanya orange. Masih kelihatan sih di luar ngapa-ngapain di mata gue yang bergaris. Bahkan ketika mata gue yang kiri ditutup, gue masih bisa ngeliat gitu, yang pakai mata kanan yang bergaris-garis ini. Cuman begitu sudah ditunggu 2 minggu, kontrol kedua, ketiga, keempat, itu tetap tidak berubah. Dokter bilang katanya masih nggak nempel mata gue nih, retinanya ke mangkuknya katanya. Jadi gue harus dilakukan tembakan laser Leo. Dan pokoknya ceritanya nih, setelah itu gue menjalani berbagai proses medis yang kaitannya dengan mata. Semuanya itu totalnya kali ada 8 kali proses. Nah, setelah itu sebenarnya di proses ke-6 gitu atau ke-5 lah ya, gue lupa. Pokoknya hampir setiap bulan gue tuh operasi, baik operasi kecil atau operasi besar. Nah, di bulan September itu gue merasa, apalagi yang kiri waktu itu juga akhirnya ikutan kayak gitu, terus dioperasi juga per bulan Juli. Gue ngerasa ada di dalam chiller Mas Suryo, kayak orang nembus asap gitu, jalan nggak kelihatan, tapi samar-samar aja kalau ada objek yang lewat. Tapi di saat itu gue masih bisa melihat nomor segala macem. Bahkan jelas sih, bahkan di mitra netra itu makanya gue bilang gue masih bisa lihat wajah beberapa orang, terus gue masih bisa melihat suasana mitra waktu itu. Itu pun karena gini, di bulan ke-5 kalau nggak salah, di bulan ke-6 gue mengalami penurunan pandangan, itu gue merasa kok gue kayaknya nih bakalan buta total gitu. Jadi ketika gue pernah bangun tidur tuh sore-sore, gue main belok, terus gue pikir itu kamar, ternyata bukan dong, tembok. Terus apa yang bangun terjadi? Terus gue tiba-tiba ya ente menurut Ngana ayah bisa nembus tembok apa? Itu ini loh, di video yang lain tuh saya pernah ngobrol sama Mas Jaka ya, katanya kalau orang buta itu, tunanetra itu belum sah kalau belum nabrak sama dikasih uang orang di jalan, itu belum sah. Oh, sama kejebur got, nah itu sudah sah berarti. Iya, di antara 3 assessment itu Mas Suryo tuh saya udah semuanya. Oh, sudah. Udah, saya sudah melewati itu semua dan saya lulus sebagai orang buta. Dengan ini saya menyatakan diri dengan bangga jadi orang buta. Sah cuy. Baru datang ke mitra aja berapa tuh waktu itu, 3 minggu apa kalau nggak salah, 4 minggu gitu. Diajak makan di parkiran, pulangnya kecemplung got gitu. Terus di rumah tuh udah bolak-balik, udah kecemplung got di depan rumah sendiri. Pergi ke warung tuh udah kejedot udah beberapa kali tuh, tiang, terus terpal, tembok, pintu mobil tuh udahlah, pokoknya jidat dari yang rata sampai yang bergerunjul gitu. Benjol-benjol. Dikasih duit juga udah pernah, lagi diem tiba-tiba nih Mbak buat ongkos naik Transjakarta, kalau nggak naik angkot, katanya gitu. Padahal saya lagi nungguin itu, nungguin temen.
di Point Square. Pernah juga sampai mau amal nih Mas Suryo, amal ceritanya ada ya ibu-ibu gitu minta-minta dari jauh, ibu-ibu heboh. Begitu saya kasih terus dia langsung ngomong, ya Allah ternyata buta gitu ngomong. Duit gue dibalikin, sampai begitu pernah tuh coba. Duit lo nggak laku. Iya duit gue nggak laku, coba padahal gue baru turun di Gojek, dia udah narik-narik tas gue. Begitu gue turun gue keluarin nih Bu gitu. Ya buta ternyata ngomong gitu. Terus ya deh biar ayah begini juga ayah kagak tega main teh katanya. Surga gitu padahal emang nggak tahu juga kan. Gue bejat juga kan. Iya. Itulah Mas Sur, itu prosesnya. Nah akhirnya di bulan ke-5 atau ke-6 itu ya gue ke Mitra karena gue udah merasa gue harus siap-siap nih bakalan buta total kayaknya gitu. Ya udah akhirnya ke Mitra. Waktu itu yang pertama kali ditemuin Mbak Endah sama Mas Adi, terus Mas Suryo di luar dan bersama teman-teman. Di situ pertama kali kekhawatiran gue kayak luntur gitu Mas. Karena apa? Alhamdulillah ternyata gue baru ngeliat, itu kali pertama gue ngeliat ya temen tunanetra menggunakan ponselnya. Otomatis ada semacam perasaan bunga, maksudnya gue tenang karena ponsel aja bisa digunain, bisa ada suaranya, pasti gue bisa, hidup gue akan baik-baik aja begitu Mas Suryo. Itu yang pertama kali gue rasain ke Mitra Netra. Jadi ya mungkin ini sotoynya gue aja ya, mungkin kalau teman-teman atau punya saudara atau teman atau karib atau kolega yang mengalami ketunanetraan, jangan dibiarkan mereka delay terhadap informasi yang memang mereka butuhkan, yaitu salah satunya pendidikan dan pekerjaan, serta hak untuk menggunakan alat-alat pengampu. Karena apa? Yang terjadi, alhamdulillah gue sebelum total, gue udah ketemu informasi duluan Mas. Gue merasa beruntung di situ. Jadi kagak ada delay ya, kagak ada delay informasi yang membuat gue punya gap sama pendidikan gue sendiri atau pekerjaan gue sendiri. Istilahnya gue merasa langsung aman nih, gue jatuh tapi gue jatuh di jaring. Itu yang membuat semangat tetap ada gitu Mas Suryo waktu itu. Nah itulah karena gue melihat Mas Adi mengoperasikan ponselnya dengan cepat, gue merasa langsung tenang waktu itu Mas Sur, beneran. Gue langsung jalan terus kenalin gini, merasa senasib ada temen yang sama, tetapi bukan berarti bersyukur, enggak. Artinya gue nggak sendiri gitu doang. Gue nggak sendiri, gue akan baik-baik aja. Semuanya bisa pakai ponsel, bisa pakai laptop. Apa yang kurang dari hidup gue ketika datang? Akhirnya gue ngomong kayak gitu. Ya akhirnya ketika Mas Adi bilang kamu harus pakai tongkat kalau kamu bisa melihat, ya gue comply aja, maksudnya terima aja gitu Mas. Karena memang ya gue siap menghadapi ini gitu. Artinya nggak ada tukar kata. Sudahlah. Kalau masalah psikologis, gue rasa semua personal nggak usah orang buta ya. Orang lihat aja, orang awas juga mengalami hal yang sama gitu loh. Gak usah kita yang tunanetra gitu kan, ketahuan deh memang kan ada sesuatu yang diambil, apalagi tunet dewasa kan kayak kita Mas Sur. Bahkan orang yang semuanya dikasih normal, dikasih ada, ya kita semua normal ya, maksudnya dikasih indera yang lengkap, gak kurang sesuatu apapun juga stres kok gitu. Jadi bukan masalah itu, tapi ketika lo siap menghadapin itu, yaitu menurut gue titik baliknya yang pas ada di Mitra itu. Tadinya jujur aja kalau ditanya, lo gimana Chat semangatnya? Wah hancur cuy, hancur. Gila ya, gue 34 tahun hidup dengan mata, melihat, lalu tiba-tiba harus menghadapi hal kayak gini, yang ada dalam pikiran lo cuma satu, gue gimana ntar bisa napas apa enggak, bisa hidup apa enggak, mati gue kayaknya ya, gue udah mati aja lah, gitu tuh ada Mas Suryo. Ini pikiran yang terjujur ya gue ungkapin nih sama guru gue, wawancara sama guru gue soalnya. Terus gue nggak pernah ngomong gini Mas Sur ke orang, misalnya iya pernah mengalami kekurangan, pernah mengalami drop, pernah down, pernah gitu doang, tapi gue nggak pernah ngomong sampai ini gue bakalan mati enggak. Soalnya kenapa? Bayangin setiap sore menjelang maghrib, gue berasa kayak masuk kardus Mas Suryo, disisain sinar sedikit. Nah, yang terjadi adalah gue kayak dicemplungin ke dalam kardus, gue enek, gue pusing, akhirnya gue muntah. Setiap asar bayangin menuju maghrib tuh, 4 bulan gue begitu Mas Sur, lo bayangin. Berat badan tuh turun, gak tanggung-tanggung 8 kilo dalam waktu 2 bulan.
Itu aja udah nggak Ya. normal kan sebenarnya. Sip, Udah nggak positif. sehat. Berarti untuk teman-teman yang lagi mengalami obesitas, jadi buta aja. Cara cepat itu 4 bulan bisa Iya. 8 kilo ya, Chat ya? Luar biasa. Iya, tapi habis itu naiknya 10 kilo sama aja kayak lu, Mas. Jangan merasa. Itu ya salah satu proses yang berat banget buat gue waktu itu, yang sebelum ke Mitra Netra. Bahkan ketika sudah di Mitra aja waktu itu ada acara di OJK kan ya, sempat kita pulangnya maghrib. Itu tuh gue masih merasa kayak begitu, padahal ya waktu itu pandangannya udah mulai berkurang jauh dan hampir total, buta total ya waktu itu. Ya itu yang gue rasakan beratnya di situ banget. Itu yang menurut gue, aduh, gue masih belum bisa ngadepin kondisi realnya, tapi secara mental waktu itu karena gue udah banyak teman di Mitra Netra, teman-teman mendukung, terus kalau ngobrol sefrekuensi, terutama dulu waktu gue ngikutin kelasnya Mas Suryo itu belajarnya cuma 15 menit, padahal gue punya kuota 2 jam ya, jadi 45 tambah 60, 105 menit. Sebelum itu, setelah itu gue lebih banyak curhat ke Mas Suryo. Jangan ngomong-ngomong dong, nanti kalau ketahuan Pak Bos, gawat kita. Iya. Suryo, lu bukannya ngajar, lu malah nemenin orang curhat gitu. Iya, ngajar 15 menit, sisanya ngobrol, emang gabut banget. Iya. Makan gaji buta, Iya. buta 2 kali kan.